floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. 105.8 Light FM, the best slow hit station. 105.8 Light FM. The one and only slow hit station. The one and only. Telephone number 398-35900, 398-35901. Short message service 081-880-1058. Fax number 398-35900, extension 102. Marketing Department 525-7892 or click www.litefmjakarta.com. Anytime, anywhere. Light FM, best slow hit station. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Light Audience, kita lanjut kembali berproses menuju kesejatian diri. Kita sharing kembali bersama Siwo Agus Hidayat di sesi kedua ini ya. Assalamualaikum Siwo. Aduh, pelan sekali suaranya Siwo. Oke, silakan Light Audience, Anda yang ingin sharing di nomor telepon 021 398 35905. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak? Dengan Agung di Bogor, Mas. Mas Agung ya? Iya. Di Bogor, agak sedikit keras suaranya Mas Agung. Iya. Assalamualaikum, Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siwo, mohon sharingnya. Saya pernah dapat nasihat. Mohon maaf dari keras. Halo ya. Saya pernah dapat nasihat. Ya, gimana Mas Agung, pernah dapat nasihat? Saya pernah dapat nasihat dari seorang sepuh yang saya anggap, mohon maaf, dalam agama tidak, menurut saya tidak terlalu spesial atau ustadz, bukan kiai, bukan, tapi saya anggap orang yang bijak, Mas. Beliau menasihati saya, peliharalah rasamu, ciptamu dan karsamu. Rasamu, ciptamu, dan karsamu. Karsamu ya. Supaya kamu selalu dalam bimbingan Tuhan. Mohon maaf, mungkin Siwo bisa sharing tentang kalimat ini. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agung di Bogor. Ini Siwo. Mas Yon bisa dibantu. Oke, ini Mas Agung ini pernah mendapatkan sebuah nasihat dari seorang bijak ya, yang artinya dia bukan seorang pemuka agama tapi seorang yang bijak gitu. Katanya orang bijak tadi mengatakan ke Agung bahwa peliharalah rasamu, ciptamu dan karsamu gitu loh. Jadi yang ingin disaringkan adalah kira-kira menurut Siwo seperti apa nih maksud dari peliharalah rasamu, ciptamu dan karsamu. Begitu Siwo. Rasamu, ciptamu, dan karsamu. Cipta dan karsa. Betul. Terus? Jadi Mas Agung ingin mengetahui tentang hal tersebut gitu loh. Tolong disaringkan kira-kira apa maksudnya dari kata-kata tersebut. Ya, lanjut. Yang lain. Oke, satu penelpon terakhir silakan di 021 398 35905. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa tolong kecilkan volume radionya Bapak? Iya. Abias di Jakarta. Dengan siapa ini? Abias. Iya. Abias Jakarta, silakan. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Siwo, apa yang dimaksud dengan firasat? Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan tanda-tanda? Itu kan ada di dalam redaksional mushaf Quran itu yang istilah terjemahan populernya bagi mereka yang memperhatikan tanda-tanda kekuasaan atau keesaan Allah. Itu maksudnya apa sih firasat atau tanda-tanda itu? Apakah sama atau beda? Terus kalau ada hubungannya dengan ma'rifat apa enggak gitu? Kasih Siwo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan Siwo. Dari Abias tadi firasat, tanda-tanda dan tanda-tanda ya. Apakah itu ada hubungannya dengan marifat? Ya. Silakan Siwo. Lanjut. SMS sebentar, dari SMS saya ambil mungkin 2 SMS Siwo ya. Suaranya bisa lebih keras. Oke, dari SMS mungkin saya coba ambil 2 SMS Siwo ya. Ini dari Pak Agung di Bogor. Assalamualaikum Siwo.
Tolong sharingnya mengenai apa substansi ruh, karena manusia berasal dari tanah. Bagaimana dengan ruh? Nah, gitu. Kemudian yang kedua adalah sebentar, ini agak terputus. Oke, ini dari Atok di Pondok Gede. Menurut Siwo, agama apa saja yang dibawa oleh para rasul sebelum Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bisa diulang? Menurut Siwo, agama apa saja yang dibawa oleh para rasul sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Oke, silakan Siwo. Cukup ya? Ya. 1, 2, 3, 4. Udah? Sudah Saya cukup. ambil semua. Waktunya yang tersisa, Mas Sam dipersilakan untuk tidur. Saya camping aja dulu Siwo ya. Kita mulai dari Mas Agung. Yang pertama Agung di Bogor, kedua Abias di Jakarta. Pernah mendapatkan nasihat dari seseorang yang saya catat ini begini: peliharalah rasamu, peliharalah cita dan karsamu. Nah, bagaimanakah tanggapan Siwo? Ini kan diminta tanggapan kan, bukan penjelasan. Kalau penjelasan tentu yang paling tepat ya bertanyanya kepada yang mengeluarkan kalimat itu kan, sehingga apa yang dimaksudkan rasa, cita, karsa, kemudian memelihara itu yang tentu kalau ingin penjelasan lebih jauh yang paling tepat ya kepada yang mengeluarkan kalimat ini. Tapi kan di sini kan tidak minta sharing itu, tapi bagaimana tanggapan saya gitu ya. Nah, kalau tanggapan saya, kebenaran itu dari manapun adalah kebenaran. Kesalahan dari manapun datangnya ya tetap saja kesalahan. Jadi kalau itu bisa difahami kebenarannya, ya kenapa tidak diambil? Ambil saja. Ya. Kadang begini, kadang ada orang yang dikenal orang baik, tetapi mengeluarkan kalimat yang tidak baik, ya jangan diterima. Ada orang yang dikenal di masyarakat orang tidak baik, tapi mengeluarkan kalimatnya itu kalimat baik, kalimat benar, gitu ya. Terimalah kalimat benarnya, jangan ditiru kepribadian buruknya, gitu. Kita perlu membedakan. Kalau sharing itu kan kita kan berbagi pemahaman, berbagi pendapat, berbagi pengetahuan, gitu ya. Terlepas itu sumbernya dari orang baik atau tidak baik, itu masalah lain. Jadi kita perlu bedakan antara orang dengan ilmunya. Banyak loh orang yang ilmunya baik, orangnya tidak baik. Itu kan banyak loh. Hati-hati. Jadi kita jangan tergesa-gesa kalau ada orang itu kok wah ilmunya banyak, ilmunya baik, ilmunya luas, itu apakah dia mesti orang baik? Belum tentu. Betul, memang ilmu yang baik itu membantu, mempermudah agar orang itu bisa baik, ya. Jadi teori itu penting karena untuk praktek itu lebih mudah, begitu kira-kira. Jadi kalau memang Mas Agung mendapati di situ ada unsur kebenarannya, ambil deh. Tapi kalau didapati itu sesuatu yang difahami tidak benar, ya nggak usah diambil toh. Terus gimana ya cara mengukur? Adakah alat ukurnya bahwa ini benar apa tidak? Saya punya alat ukur simpel saja. Bukan sekedar pada saat kita diskusi dengan teman, bukan sekedar pada saat kita mendapatkan sharing dengan teman, tidak. Tetapi menurut saya apapun, kalau dengan sesuatu itu, mungkin kita punya teman, atau kita punya buku, atau kita punya video, atau kita punya apalah,
atau kita mendapatkan nasihat, kalau dengan itu kita merasa bisa punya proses lebih mendekat kepada Tuhan, nah itu alat ukur bahwa di situ mau dilanjut. Tetapi pada saat justru setelah saya membaca buku, atau setelah saya berteman, atau setelah saya mendapatkan nasihat, atau setelah saya mendapatkan advice, atau setelah saya menonton video, tetapi itu menjauhkan diri saya dari Tuhan, nah itu perlu dipotong, jangan dilanjut ya. Atau cara kedua begini, apakah dengan kejadian itu, atau pertemanan, atau bacaan, atau apapun, yang dengan itu kita merasa bisa lebih dewasa. Saya bisa merasa saya punya proses bertambah bijak. Saya punya proses bisa bertambah ringan untuk memaafkan orang lain. Saya dengan proses itu, mungkin karena nasihat, mungkin karena sharing, mungkin karena membaca buku, atau karena pergaulan, apapun lah, yang saya bisa membaca diri saya, oh saya kok semakin butuh dengan kebenaran, nah, saya semakin benci dengan kemaksiatan, saya semakin saya tidak semakin sulit untuk merugikan orang lain misalnya. Nah, ukuran-ukuran simpel kayak gitu kayaknya itu perlu kita cermati. Oh, kita punya teman baru. Nah, punya teman baru ini kok dengan saya berteman dia kok saya merasa saya bisa lebih dewasa, saya bisa lebih sadar bahwa saya ini punya Tuhan misalnya gitu. Oh, saya kok lebih butuh dengan kebenaran sejak saya berteman dengan dia misalnya. Lanjutkan itu teman yang mahal ya. Apalagi kalau kita punya teman, setiap ketemu dia selalu mengingatkan kepada Tuhan, setiap ketemu dia selalu menghambat dari keburukan-keburukan, setiap ketemu dia selalu bertambah kebenaran-kebenaran. Nah, itu teman yang mahal. Kalau punya teman seperti itu menjadi teman tidur, jadi suami istri maksudnya, itu jas ya. Nanti juga ke anak-anak gitu. Kalau ketemu anaknya itu mengingatkan kepada Tuhan gitu ya. Ada loh, kita ketemu teman, begitu kita ketemu dia, ingatan kita adalah sepak bola ya, ada kan? Begitu ketemu dia, ingatnya adalah kita kan punya kenangan masa lalu dan seterusnya. Nah, tiap ketemu dia kok teringatkan kepada kebenaran-kebenaran. Setiap ketemu dia kok saya teringatkan kepada Tuhan. Wah, itu teman yang sangat mahal, apalagi di zaman yang seperti ini ya. Gitu kira-kira Mas Agung. Saya tidak bisa menanggapi langsung pada spesifik kasusnya karena butuh definisi. Yang maksudnya memelihara itu apa sih? Memelihara terhadap apa, atau memelihara dari apa? Yang dipelihara itu rasamu, citamu, karsamu. Nah, itu butuh definisi. Rasa apa bedanya dengan cita? Apa pula bedanya dengan karsa? Dan seterusnya. Ya, kayaknya begitu ya, Mas Agung. Mudah-mudahan tidak puas. Lanjut ke Mas Abies. Apakah yang dimaksud firasat? Kalau ide itu kan Mas Abies kan sudah tahu kan ide itu. Nah, setiap sesuatu kita fokus kepada sesuatu dengan serius dalam strata tertentu, maka ide itu pasti bermunculan. Jadi ide itu sangat terkait dengan keseriusan seseorang dan ikatan seseorang kepada suatu kegiatan. Mungkin kegiatan itu bisa merenung, kegiatan itu mungkin bisa kegiatan musik, kegiatan itu mungkin bisa kegiatan
dia hobinya sepak bola misalnya, ya, maka ide itu akan keluar di balik keseriusan itu, ya. Keseriusan yang berkesadaran. Atau mungkin yang lebih enak begini, sesuatu yang menjadi hobi itu sangat mudah menumbuhkan ide-ide, kurang lebih seperti itu. Nah, orang yang paling banyak ide itu yang sukanya tafakur. Ide untuk mempunyai sebuah pertanyaan yang bermutu itu butuh ide, ya. Nah, ide yang muncul itu butuh ada kondisi-kondisi tertentu. Ide yang bermutu selalu didahului juga dengan kondisi-kondisi yang bermutu. Ide yang jelek dimulai dari kondisi-kondisi yang sesuai, yang jelek maksudnya. Ya kurang lebih seperti itu kalau ide. Nah, ide itu bisa terjadi ide baik, bisa juga ide buruk. Bisa terkait kepada orang yang jahat ataupun orang yang baik, orang yang beradab maupun orang yang biadab. Itu bisa menumbuhkan ide-ide, tapi tidak dengan firasat. Nah, ini kaitannya mungkin dengan definisi lagi. Saya memahami bahwa firasat itu daerah spiritual, bukan karena kecerdasan seseorang, bukan karena hobi seseorang, bukan karena kerja keras yang sangat serius seseorang sehingga menumbuhkan firasat. Tidak. Tapi firasat itu terkait dengan kebersihan hati. Firasat itu adalah informasi-informasi yang berasal dari ilmu khudur. Dan firasat itu benar. Tidak ada firasat yang tidak benar. Firasat itu selalu baik, tidak ada firasat buruk. Ya kurang lebih seperti itu yang saya tahu. Jadi kalau kondisi dari ide itu seperti itu tadi kita sudah bahas. Nah, bagaimana kondisi agar firasat itu datang? Kondisinya adalah pensucian diri, pembersihan diri. Ada satu riwayat yang sangat terkenal, hati-hati dengan firasat seorang yang mukmin. Ya, karena firasat itu mahal sekali. Mahal. Itu kalau besarnya, firasat itu besarnya wahyu. Top itu. Ilmu khudur yang top itu wahyu. Nah, ilmu khudur bagi yang kelas-kelasnya agak di bawah itu namanya firasat. Kurang lebih itu yang saya tahu. Apa hubungannya dengan ma'rifat? Ya itulah. Apakah itu termasuk tanda-tanda? Iya. Semua itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Apapun itu. Bahkan hal yang kita anggap jorok sekalipun, di situ ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Misalnya ada comberan di depan rumah kita, misalnya ada selokan dan selokannya mungkin kotor gitu sehingga terlihat agak jorok gitu. Tapi itu juga bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi semua keberadaan, semua entitas, semua eksistensi itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Tentu bagi orang yang punya perspektif itu, ya. Tapi kalau tidak punya perspektif itu, ya kecantikan itu mari kita perebutkan gitu ya. Pandangan kita itu bukan kita tujukan bahwa kecantikan adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Tetapi bukan berarti kalau hidung pesek bukan tanda-tanda kekuasaan Allah, itu juga tanda-tanda kekuasaan Allah. Di sini cara pandang kita sangat mempengaruhi kita, perspektif kita sangat mempengaruhi kita, paradigma berpikir kita sangat mempengaruhi kita. Memandang sesuatu itu kita memandang terkait dengan masalah tauhid atau tidak, masalah ma'rifat atau tidak. Kita memandangnya itu dengan sila pertama atau sila keempat. Ya, kalau sila keempat itu politik terus, kacamatanya politis, katanya pokoknya politis. Ada kejadian gunung berapi dipolitisasi, ada Mentawai dipolitisasi, karena memang paradigma berpikirnya ya begitu. Nah, orang yang bertauhid
terus cara pandangnya tauhid gitu kurang lebih. Jadi apa hubungannya dengan ma'rifah ya? Kurang lebih seperti itu Mas Adias. Kita lanjut ke tadi siapa ya? SMS Mas atau Mbak Ayin di Bogor. Apakah substansi dari roh? Wah, langsung saja ya. Membahas tentang roh saja saya gelagapan itu ya. Jadi maksudnya gelagapan itu ilmunya belum mencukupi. Apalagi kalau ditanya substansinya, ya lebih lagi. Cuman yang menarik tadi ada anak kalimatnya. Bukankah manusia itu tercipta dari tanah? Ya itu kan fisiknya Mas. Yang dari tanah itu fisiknya, bukan spiritualnya. Kalau spiritualnya ya bukan dari tanah. Dan sepanjang yang saya tahu kedua-duanya punya roh. Ada roh yang fisik, ada roh yang terkait dengan spiritual. Setiap sesuatu punya roh. Setiap sesuatu yang dicipta dia mengandung roh ilahiyah. Ya, tapi kalau ditanya apa substansi roh? Angkat 8 tangan, bukan sekedar angkat tangan 2. Ya, itu kira-kira yang bisa saya tanggapkan. Kemudian yang terakhir dari Mas Anto di Pondok Gede. Agama apa saja yang dibawa oleh Rasul-Rasul Allah? Setahu saya, semua agama yang dibawa oleh Rasul Allah adalah agama tauhid, ya. Atau tidak pakai istilah tauhid, tapi agama tentang monotisme, ya. Agama tentang keesaan Tuhan, agama bahwa Tuhanlah yang maha mengkomandani semuanya, yang maha menciptakan semuanya, yang maha mengatur, yang seterusnya. Itu agama yang dibawa oleh para rasul. Nah, kadang kemudian sesuai dengan kondisi sosiologisnya dan sesuai dengan prosesi historikalnya, kemudian itu kadang disebut dengan nama. Ya, mungkin karena Nabi Isa itu lahirnya di Nazaret, nah, kemudian disebut agamanya Nasrani. Ya. Ini yang saya juga belum tuntas, tapi tidak tahu juga nggak apa-apa. Nama agama itu yang memberikan nama agama itu memang nama itu dari wahyu atau dia terbentuk dari perjalanan sosiologisnya. Ya. Tapi yang pasti menurut saya seluruh para rasul itu membawa agama tauhid, ya. Itu istilah di dalam agama Islam, ya, istilah tauhid itu. Meskipun beberapa komunitas Kristiani juga ada istilah tauhid. Saya pernah menemukan komunitas Kristen tauhid. Maksudnya tauhid itu mengesahkan Tuhan. Maksudnya tauhid itu Pancasila, sila pertama. Maksudnya tauhid itu monotisme mutlak. Dan semua yang agama yang dibawa oleh para rasul yaitu. Nah, kemudian nanti ada agama misalnya ya, ada disebut agama Buddha, agama Hindu, Konghucu, Kristen, kemudian Nasrani ya, kemudian ada Kristen Katolik, ya macam-macam kan. Kemudian ada Islam, ada Yahudi, nanti Islam ada Islam Sunnah, ada Islam Syiah, dan seterusnya. Saya belum tuntas mempelajari itu. Apakah nama-nama itu berdasarkan tunjukan wahyu bahwa agama ini namanya ini, atau nama itu terbentuk di dalam perjalanan sosiologisnya? Ya, dulu itu ya gitu deh, kayaknya segitu dulu deh. Tapi tentang itu kayaknya kita nggak tahu juga, nggak apa-apa, karena agama itu tidak berdasarkan namanya, tapi substansi yang dipakai sebagai cara hidup. Ya, tidak penting nama itu. Yang penting adalah substansinya. Dan seluruh agama substansinya ada pada pengesaan Tuhan,
ada pada tauhid, ada pada penghambaan Tuhan, ada pada jalur paling simpel, jalur yang paling efektif, jalur yang paling strategis, jalan yang paling pintas untuk menuju kesuksesan, apapun bentuk kesuksesan yang dicita-citakan oleh manusia. Tentu maksudnya kesuksesan dalam kriteria normal ya. Ya bukan sukses misalnya, wah dia menjadi penjahat yang sukses, bukan itu. Ya contohnya salah satu item kesuksesan itu adalah kebahagiaan. Itu salah satu item kesuksesan. Meskipun kaya raya, kuasa, terkenal, dipuji-puji, tapi tidak bisa bahagia, ya itu sama sekali jauh dari kesuksesan. Karena item kebahagiaan saja tidak ada. Misalnya seperti itu ya. Nah, lebih dari yang itu, jalur yang paling simpel, paling praktis, paling cepat, ya dengan agama itu. Dan agama itu esensinya ada pada monoteisme, ada pada tauhid, ada pada ketuhanan yang Maha Esa. Itu merupakan fondasi dari seluruh kesuksesan. Tanpa itu, sepanjang yang saya yakini ya, tidak ada ruang untuk kesuksesan. Mungkin ruang untuk kaya, untuk terkenal, untuk menjadi pahlawan, untuk menjadi dipuji-puji orang, iya banyak jalannya. Tapi jalan untuk kebahagiaan, apalagi jalan untuk kesuksesan yang kesuksesan yang wajar, kesuksesan yang sesungguhnya tidak ada pada saat tidak dibangun di atas monoteisme, tidak dibangun di atas ketuhanan yang Maha Esa, tidak dibangun di atas tauhid. Ya mungkin karena itu semua para nabi dan para rasul selalu mengajarkan primer pelajarannya, pelajaran wajibnya, pelajaran pertamanya, dakwah yang disampaikannya selalu itu tauhid. Siapapun nabinya, siapapun rasulnya selalu mengajarkan tauhid, tidak mengajarkan yang lain. Yang lain-lain ada di belakangnya. Bagaimana demokrasi tidak, bagaimana politik, ekonomi, budaya tidak, matematika tidak. Yang diajarkan oleh para nabi adalah tauhid, karena itu adalah dasar dari seluruh kehidupan, dasar dari seluruh masa depan, dasar dari seluruh ketentraman, dasar dari seluruh kebahagiaan, dasar satu-satunya untuk menggapai kesuksesan. Yang lain mungkin bisa kesuksesan, tapi menurut ukuran masing-masing. Jadi ukuran keinginan dan harapan masing-masing. Ada kan orang yang mengatakan, wah dia kaya, rumahnya saja yang di puncak ada sekian, berarti dia orang sukses. Belum tentu, itu bukan ukuran kesuksesan. Ukuran kekayaan ya, ukuran kebahagiaan no way, tidak pasti, karena ukuran kebahagiaan bukan itu ya. Dulu sebelum dia jadi pejabat itu ya biasa biasa, guru juga biasa. Setelah sekarang jadi pejabat, kita ajak guru aja tersinggung, sakit hatinya. Nah, berarti kan sekarang malah hatinya ringkih kan, penyakitan kan. Nah, mungkin karena egonya naik, gengsinya dinaikkan, tarifnya dinaikkan sendiri, sehingga ya kewalahan sendiri. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi agama apa saja yang dibawa oleh para nabi, para rasul, saya menjawab yang sesuatu yang pasti menurut pemahaman dan keyakinan saya. Semua para nabi dan para rasul itu membawa ajaran agama, namanya agama tauhid, monoteisme mutlak, monoloyalitas. Demikian, apakah masih tersisa waktu? Iya, masih ada satu pertanyaan lagi sih, dari SMS Agung di Bogor ya. Mas Agung? Yang menanyakan tentang substansi ruh. Oh sudah. Oh sudah ya? Wah, mesti sama gitu. Ya, soalnya saya hanya meruntut dari SMS-nya. Oke kalau gitu. Baik, terima kasih Siwo Agus Hidayat untuk sharingnya, dan mungkin berarti kita harus mengakhiri acara berproses menuju kesejatian diri untuk edisi hari ini, Siwo. Mungkin ada yang ingin disampaikan di penghujung acara, Siwo, silakan. Ya,
terima kasih atas semua partisipasinya, apapun itu, dan mohon maaf atas segala kekurangannya, apapun itu. Semoga kita dipersaudarakan dalam berkah, Amin. dalam penghambaan kepada Tuhan. Terima kasih, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Siwa Agus Hidayat untuk sharingnya di hari ini, hari Kamis tanggal 4 Oktober tahun 2010. Dan Light Audience, setelah ini kita akan sama-sama mengikuti acara Night Request sampai jam 24 malam nanti ya. Dan saya Sam Onyx masih terus akan menemani Anda sampai jam 24 malam nanti lewat lagu-lagu bagus, dan tentunya bisa ada request melalui 081880101058. Saya undur diri sesaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.